Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Maaf jika ada suara jangkrik di sini ya, karena ini rekamannya jam berapa ya? Jam mau subuh lah, karena tadi habis live stream. One Piece chapter 1063 akhirnya udah rilis minggu malam di Manga Plus kan? Well, karena manganya udah rilis, monggo without any long again, it's time to react new chapter, oke? Let's go! Judul chapter 1053 versi resminya, Para Kaisar Baru. Ya, seperti pada judul chapter kali ini ya, kita nantinya bakalan dikasih tahu siapa aja bajak laut yang akan menjadi the next Yonko. Setelah kalahnya dua Yonko secara sekaligus di negeri Wano Kuni. Terus kayaknya saking heboh dan hype-nya chapter terbaru kali ini, sejak spoiler pun orang-orang udah pada tahu kalau nantinya bakal ada kejutan di mana bukan Kid dan Lau lah yang menjadi salah satu Yonko, melainkan bagi si Badut lah yang bakal tiba-tiba mengisi posisi Yonko bersama Luffy. Next di chapter kali ini kita akhirnya dikasih break dari cover story edisi Gearma Double Six, soalnya chapter 1053 malah diisi sama color sprite yang didedikasiin untuk game One Piece Odyssey. Jadi gak ada arti apapun terkait color sprite ini karena ini untuk game untuk game. And now ke menu utamanya, dimana chapter 1053 dimulai dengan memperlihatkan momen salah satu Gorose yang terlihat marah setelah mengetahui kalau poster buronan Luffy menggunakan foto dari Gear 5-nya, yang mana hal itu jelas bertentangan sama keinginan mereka. Karena sejak awal aja Gorose ini udah mencoba menutup-nutupi nama asli dari buah iblisnya, malah sekarang gara-gara salah satu anggota CP0 bernama Guernica, foto dari makhluk mitologi Nika menjadi terungkap. Anyway, kemarahan dari pihak Gorose pun semakin menjadi-jadi setelah mengetahui kalau nama di poster Luffy huruf D-nya tidak dihilangkan. Padahal mereka udah ngasih tahu buat ngilangin nama tersebut dari poster bounty milik Luffy. Ya, momen ini sebenarnya cukup menjadi tanda tanya karena untuk alasan apa bawahan yang biasanya sangat menuruti pemerintahan dunia tiba-tiba aja malah ngelakuin sesuatu hal yang berlawanan dengan perintah yang dia terima. Apakah ada maksud lain yang sebenarnya ingin dilakukan oleh sang anggota CP0 bernama Guernica ini guys? Atau sebenarnya hal ini cumalah suatu bentuk pemberontakan kecil saja karena mungkin dia udah terlalu bosan untuk menuruti semua perintah dari pemerintahan dunia. Makanya sekali-kali dia pengen melakukan sesuatu hal sesuai sama apa yang dia inginkan. Soalnya kalau kalian ingat di pertemuan beberapa anggota CP0 sama distrik aja ya, di momen itu ada satu momen di mana salah satu agen CP0 seperti iri dengan Drake yang sepertinya bisa melakukan segala sesuatu hal seperti yang dia inginkan. Mungkin hal ini juga berhubungan sama kehidupan bebas yang selalu diidam-idamkan oleh setiap manusia. Namun di sisi lain, terbongkarnya berita yang disebabkan oleh anggota dari CP0 ini tentu malah menguntungkan bagi Morgan yang sangat menyukai berita-berita yang sesuai fakta. Apalagi faktanya itu yang fakta sangat besar lah. Makanya meski pemerintahan dunia mencoba menghentikan produksi bounty buruan Luffy, Morgan gak mungkin mau menurutinya, dan malah saat ini ya penyebaran berita itu udah mulai tersebar ke seluruh penjuru dunia. Berita yang tentu membuat siapapun terheran-heran saat membacanya guys, dimana kekalahan dua kaisar laut yang udah menduduki tahtanya selama bertahun-tahun tiba-tiba aja bisa digulingkan oleh trio generasi terburuk, yang mana hal itu juga membuat lonjakan kenaikan nilai buronan ketiganya menjadi sangat tinggi. Ya, saat ini baik Luffy, Kid ataupun Lau, ketiganya memiliki nilai bounty yang sama, yaitu 3 miliar berry. Dan angka itu pastinya bukanlah sebuah angka yang kecil, karena Kurohige sendiri aja belum menerima perubahan lagi nilai bounty-nya. Maka nilai buruannya ya akan berada di bawah ketiganya. Sementara itu di sisi lain, di ibu kota bunga sendiri, festival yang sangat meriah untuk menyambut Fajar yang akhirnya tiba di negeri Wano Kuni udah mulai digelar. Makanya saat ini di dalam kastil sendiri aja, dimana harusnya para jajaran shogun seperti Momo dan para pengikutnya beserta para pahlawan yang ikut membantu membebaskan negeri Wano Kuni, mereka yang harusnya mendapat jamuan ala-ala kerajaan malah terlihat hanya tersisa Jinbe seorang di ruang perjamuan karena yang lainnya gak terlalu kuat untuk menunggu makanan yang sedang dibuat oleh koki kerajaan. Maka dari itu di momen yang lainnya nantinya kita dikasih lihat kalau mereka sedang menikmati festival yang sedang berlangsung. Nah, di momen lainnya seperti yang pernah kita bahas di chapter sebelumnya, kalau kemunculan dari Nico Robin yang tiba-tiba gak dikasih lihat membuat semua orang berpikir kalau dia sedang berada bersama Batu Poneglyph. Dan ternyata tebakan dari kita semua benar lah, soalnya Robin emang sedang berdiri di hadapan Rod Poneglyph yang ada di negeri Wano Kuni. Dan tepatnya batu itu berada di bagian paling bawah kastil. Namun yang menarik adalah di tempat batu itu berada gak cuma ada Rod Poneglyph saja,
Melainkan di pinggir-pinggirnya kita diperlihatkan beberapa koleksi boneka dan pedang yang sangat banyak, yang mana ternyata itu semua milik Tengyuyama Hitetsu. Atau identitasnya yang sebenarnya adalah Kozuki Sukiyaki, ayah dari Kozuki Oden. Atau kalau kalian nggak kenal dia ya, dia adalah mantan shogun dari negeri Wano Kuni. Ya, lagi-lagi satu kejutan menarik dikasih oleh Oda Sensei, di mana ayah dari Oden ternyata masih hidup. Dan dia menyamar menjadi sosok yang kita kenal dengan sebutan Tengyuyama Hitetsu. Mungkin di satu sisi kita semua bakalan nggak menyangka hal ini, karena kalau emang pada awalnya sang mantan shogun ini berhasil menyelamatkan diri semasa Oden masih belum berhasil kembali ke negeri Wano, pastinya kita berpikir kalau seorang samurai yang memiliki harga diri sangat tinggi bakalan memilih untuk bunuh diri atau yang biasa disebut seppuku atau haragiri. Namun meski udah memiliki pikiran seperti itu, nyatanya Kozuki Sukiyaki mengurungkan niatnya itu karena faktanya hingga saat ini dia masih bertahan hidup. Meski dengan identitas baru dan gak ada sedikit pun niat untuk membongkar identitasnya, karena dia pun sadar akan dosa yang secara gak langsung membuat negeri Wano hingga sampai sejauh itu. But yang menarik dengan dikonfirmasinya kalau ayah Oden masih hidup, maka banyak kemungkinan baru yang akan muncul, karena saat ini berarti orang yang bisa membaca batu poneglyph pun bertambah. Dan belum lagi fakta kalau klan Kozuki adalah yang bisa memahat bahasa yang ada di batu itu, yang mana kita pasti langsung berpikir kalau kemungkinan nantinya Momo memiliki kemampuan untuk membaca sekaligus memahat batu tersebut menjadi sangat besar. Atau enggak ya? Soalnya kalau sebelumnya kemungkinan Momo untuk mempelajari bahasa kuno itu mustahil, secara dia belum diturunkan kemampuan tersebut oleh ayahnya. Namun saat ini ternyata ya kakeknya dinyatakan masih hidup. Jadi kemungkinan Momo masih ada harapan lah. BTW jangan lupa juga kalau di tengah-tengah hal itu ada obrolan menarik dari Nico Robin juga, yang mana dia tiba-tiba aja mengungkit apa yang tertulis di batu poneglyph yang ada di kerajaan Alabasta, lokasi Pluton yang ternyata ada di negeri Wano Kuni. Ya, entah apa sebenarnya wujud dari salah satu senjata kuno ini, namun akhirnya kita kembali ke pembahasan senjata kuno setelah sebelumnya hanya Poseidon lah yang sampai sejauh ini kita ketahui. Sementara itu di momen lainnya kita juga dikasih lihat bagaimana Admiral Green Bull yang baru aja sampai ke negeri Wano Kuni langsung menghabisi Beast Pirate yang emang kondisinya baru aja kalah bertarung. Di situ kita dikasih lihat juga ada King dan Queen yang kondisinya sendiri ya sangat memprihatinkan. Secara kemampuan dari sang Admiral baru ini ya sepertinya mengambil atau menghisap nutrisi dari makhluk ataupun benda yang disentuh tanamannya. Sehingga Queen yang kita tahu memiliki badan yang cukup gemuk pun tiba-tiba aja terlihat menjadi kurus, dan begitu pula dengan Sake yang tiba-tiba aja terhisap oleh sang Admiral. Ya, ada dua hal menarik dari perkataan Admiral Ryokugyu ini, dimana dia bilang kalau dia bakalan kehilangan muka kalau kalah sama Komandan Yonko. Yang berarti bisa dibilang secara gak langsung Admiral memiliki kekuatan yang jauh di atas komandan para Yonko. Padahal kalau kita lihat dari segi kemampuannya ya, setiap komandan Yonko memiliki kemampuan bertarung yang sangat hebat. Makanya kalau menggunakan logika dari Admiral Green Bull saat ini ya, baik Zoro ataupun Sanji kayaknya belum berada di level yang bisa mengimbangi seorang Admiral Angkatan Laut. Terus yang kedua ya, uniknya kita juga seakan diperlihatkan kalau Admiral Green Bull atau Ryokugyu ini ya adalah orang yang kayaknya menyukai atasannya atau Sakazuki. Karena dia bilang kalau dia suka dengan cara pandang keadilan absolut milik Asuino, sehingga bisa kita simpulin kalau keadilan milik Admiral Green Bull mungkin mirip dengan apa yang dipercaya oleh Akainu, bahkan agak menyimpang ekstrim lah. Namun meski kita dikasih lihat kalau Admiral Ryokugyu ini ingin membawa kepala Luffy agar mendapatkan pujian dari Akainu, cuma kalau dari apa yang dilihat dari momen terakhir di mana dia bilang kalau Angkatan Laut lagi sibuk mengurus kekacauan dunia karena berita yang tercipta, belum lagi ditambah dengan kapal perang yang udah diminta dikirim ke negeri Wano. Jadi mungkin aja sang Admiral hanya akan membawa para anak buah dari Kaido, yang mana berarti Beast Pirate kemungkinan bakalan memenuhi penjara Impel Down. Itu kalau skenarionya biasa ya. Tapi kalau udah Sensei pengen jadiin skenario yang agak dark, sangat amat bisa ya. Karena Ryokugyu punya potensi dia bisa membunuh semua orang Beast Pirate, ataupun mungkin mencoba membunuh Luffy, karena dia bisa membuat ya manusia jadi tumbuhan. Aduh, pengen bahas aja lah di 3N masalah ini. Terakhir, chapter 1053 ditutup dengan pesta yang sangat meriah. Bahkan bagi rakyat Wano yang biasa dengan sebuah festival, berani bilang kalau pesta bajak laut berada di level yang berbeda.
Namun yang menarik tentu bukan cuma hal itu, melainkan terungkapnya keempat bajak laut yang menempati posisi Yonko, di mana Bagilah yang saat ini dipilih untuk menjadi salah satu kaisar lautan. Ya, terpilihnya Bagi ini sebenarnya mungkin aja tersimpan suatu niat dari Oda Sensei di mana dia ingin ngebuat Yonko menjadi gak relevan lagi. Soalnya kita tahu kan kalau dulunya untuk menjadi Yonko kekuatan adalah salah satu yang dipertimbangkan. Namun dengan masuknya Bagi, maka hal itu seperti otomatis gak berlagu. Namun rasanya hal ini juga ada maksud yang berhubungan dengan ambisi Luffy, karena di satu sisi pun bagi Luffy sendiri dia gak peduli mau menjadi seorang Yonko atau enggak, soalnya tujuan atau impiannya tetaplah gak bakal berubah. Karena Luffy hanya ingin menjadi seorang raja bajak laut. Terus di sisi lain, di samping semua itu, ada satu hal menarik di mana kalau sebelumnya 3 dari 4 Yonko yang ada ya seperti terinspirasi dari bajak laut Rocks. Namun saat ini 3 dari 4 bajak laut yang menjadi Yonko seakan terinspirasi dari sang mantan raja bajak laut Goldie Roger. Ya, baik Shanks, Bagi dan Luffy, ketiganya rasanya memiliki ikatan yang sangat dekat dengan Roger. Makanya regenerasi yang dibuat oleh Oda Sensei ini seakan memiliki kesan paralel dengan apa yang terjadi di era Rocks dulu. Jadi kemungkinan apakah Rocks bakal muncul? So, kayaknya cukup segitu aja buat konten react One Piece chapter terbarunya guys. Dan untungnya ya, seperti yang kita tahu One Piece bakalan hiatus dulu buat waktu yang cukup lama, 1 bulanan lah. Jadi sampai ketemu lagi di chapter selanjutnya yang bakalan rilis di akhir bulan Juli, 24 Juli tepatnya. So, see you next time, adios, stay safe everyone, salam anime.